Saudara-saudari sekalian terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. I know the siren sound just before the walls come down. Pain's a well-intentioned weatherman, predicting God as best he can. But God, I wanna feel again. Rain or shine, I don't feel a thing. Just some information upon my skin. I miss the subtle aches when the weather changed, the barometric pressure we always blame. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu, dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Ya, saya akan berbicara singkat dengan mempelai. Yang hendak saya tempuh adalah saya mengajak kita semua di sini, mari kita mengenali siapa mempelai ini. Saya yakin para orang tua atau saudara-saudara serumah pasti sudah kenal. Tetapi ada sesuatu yang saya peroleh ketika saya ngobrol dengan mereka. Yang saya catat ketika saya ngobrol dengan mereka, ketika yang namanya penyelidikan kanonik, ini yang saya tulis. Satu, mereka ini saling kenal tahun 2015.
Ketika saya tanya, kok bisa kenal? Mereka bilang, melalui medsos. Itu udah modern banget pokoknya. Orang zaman sekarang, kalau dulu, bapak ibu saya atau pendahulunya biasanya dulu kalau dengan jodoh nggak kenal mereka. Paling dijodohkan begitu, suka nggak suka, pokoknya ambil. Nah mereka ini saling kenal melalui medsos tahun 2015. Jadi calon istri agung ini dibilang katanya, oh ternyata dia itu adik kelas saya. Adik kelas waktu SMP, SMA. Jadi orang bilang dunia ini memang sempit banget. Tidak seluas daun kelor, orang bilang gitu ya. Mana, akhirnya ketemu juga, oh kamu itu adik kelas saya, begitu. Ya begitu. Lalu mereka mulai berpacaran pertengahan Juni 2015 begitu ya. Jadi mereka ini orang bilang sudah makan asam garam, manis pahitnya dunia gitu. Jadi bukan baru kemarin kenalan di Pasar Bogor, bukan. Sudah ya kurang lebih 7 tahunan ya, 7 tahun ya begitu. Nah ketika mereka datang pada saya juga bertanya, kalian datang pada saya, ini kehendak kalian sendiri atau salah satu yang saya anggap penting, apakah kalian seizin orang tua? Diizinkan kak? Dapat izin? Ya. Memang ya kalau saya menghadapi calon-calon nikah kalau tidak diizinkan orang tua, ya saya tidak akan melayani ya. Saya tidak akan melayani. Para calon nikah harus izin orang tua. Kalau mereka tanpa izin orang tua lalu saya menikahkan, pasti saya digebukin orang. Karena apa? Karena orang tua adalah memang yang paling ya punya kewenangan ketika akan melepas anaknya untuk masuki cari hidup yang baru, berumah tangga. Karena berumah tangga memang tidak mudah. Orang tua mesti dilibatkan. Dan orang bilang juga, kalau aku menikahi kamu, aku sebenarnya juga menikahi keluarga besarmu. Dengan maksud supaya memang dalam perjalanan nanti mereka berdua ini jangan jalan sendiri. Berumah tangga memang meliputi suka dan duka. Kalau suka, ayo syukurilah. Kalau duka tidak berarti kamu minggat dan tidak bertanggung jawab. Itu yang diingatkan oleh Romo dan gereja. Dan mereka siap Romo, bagus. Dan ketika kesiapan ini ditempuh, saya bilang libatkanlah juga keluarga besarmu. Papa, mama, om, mungkin adik pun tetap berumah tangga tidak berarti lepas dari keluarga besar, tetap ada ikatan di sana. Saya pernah menemukan tadi yang mau saya katakan adalah orang yang seakan-akan, ini kan tanggung jawab saya sendiri Romo. Ya, kalau kamu lagi pacaran semuanya itu oke saja. Sepertinya siap. Saking begitu siapnya ya, kalau orang lagi senang itu kan disebut tai kucing rasa coklat toh? Pernah nyicipin tai kucing? Hanya orang pacaran yang nyicipin aja. Nah, mereka berani-beraninya begitu, tapi nggak bisa. Nggak bisa, tetap libatkanlah orang tuamu, hargailah orang tuamu, kontaklah pada orang tuamu. Ini maha penting. Ya, saya menemukan umat yang seakan-akan enggak lah, aku udah mau melangkah sendiri Romo. Kebetulan juga kami punya keyakinan beda. Orang tua saya itu keyakinannya A, aku kok B. Jadi biarlah kami melangkah sendiri. Tapi ada saat-saat memang anak harus komunikasi pada orang tua. Orang tua sapalah, itu darah dagingmu, bantulah dia kalau kesulitan. Tapi karena keputusan kaku, ada orang yang mau saling hubungan. Sampai ketika mama atau papa ini menghadap Tuhan, anak enggak boleh lihat, kok bisa begitu. Dalam ajaran gereja tidak begitu amat. Bahkan semuanya bisa cair, bisa maaf, bisa hilang ketika orang memang menghadap Tuhan. Meskipun kita pernah beda pendapat, ayo bolehlah dia hadir, menengok papanya menghadap Tuhan, menengok mamanya menghadap Tuhan, menengok familiku yang memang sedang sedih. Tapi ada orang yang kaku, harga mati, gak mau saling sapa lagi. Kan kamu sudah lepas. Tidak. Rumah tangga harus saling mendukung.
Ada orang yang seakan lepas, bebas, betul nggak ada ikatan. Karena begitu nggak ada ikatan, saya pernah temu umat saya itu tidak dianggap lagi oleh kakaknya sebagai adik. Tidak dianggap. Nah ketika tidak dianggap itu, si adik ini seorang perempuan pernah dipukul pegangan sapu di sini dan kakinya sampai biru memar gitu. Dia umat Katolik dia tuh, umat Katolik. Saya sebagai gembala umat saya sedih sekali. Jadi sebagai seorang Romo ya, kadang-kadang sedih juga ya. Sedih salah satunya kalau ada jemaat dibegitukan, tidak dihargai lagi. Nah kepada ya Irin dan Agung saya tanya sudah dapat restu Romo gitu. Baik, kita akan mengenai lebih lanjut siapa mereka ini. Aku tanya, ini jawablah baik-baik Agung. Agung, kok kamu milih Irin sih? Kok bukan milih cewek yang lain gitu? Coba Agung bilang pada kita semua, apa sih istimewanya Irin? Ayo ngomong. Iren, saya yakin sama Iren bisa iya. Bisa menerima saya apa adanya Iren. Terus Ya, masanya satu. Paling tidak 3. ya Iren setia. Setia. eh, Ya, terus? terus Enggak, saya tahu. Karena dilihat sih kan banyak orang grogi gitu. iya. Tapi boleh juga, enggak jawab, nanti aku pulang lewat situ nanti. Jadi ceritalah, apa sih yang demikian hebat, yang begitu indah, yang buat kamu itu kangen, dan pada Irin itu ingat terus. Lihat ember, ingat Irin. Lihat gayung, ingat Irin. Tapi yang istimewa apa kok kamu ingat banget dan milih? Ayo sebutin. Tadi sudah. Menerima saya apa adanya. Lalu apa lagi? Kalau di dekat Iren nyaman sih Romo. Nyaman, tadi setia nyaman. Berapa lagi? Gantian aja. Irin, coba kamu jawab saya. Apa yang menarik pada Agung kok kamu akhirnya milih Agung? Apa? Karena kalau misalkan di saat diskusi barengan satu frekuensi Romo. Ya, katanya bisa komunikasi, nyambung, satu frekuensi gitu. Apalagi? Dewasa orang. Dewasa, betul. Lalu apa lagi? Satu lagi bijak sih orangnya Romo. Bijak, betul. Betul. Aku mau menambah, tadi sepertinya kepingin sekali nambah. Apa sih yang sangat Udah. baik pada Irin? Masih? Sudah. Enggak. Saya menuntut. Kenapa kamu tertarik pada dia? Kalau kamu tertarik berarti kamu memang benar hatiku padanya. Nya terus. Dan ada bukti bisa dikatakan. Enggak boleh bahwa orang mencintai hanya diem saja. Ungkapkan, katakan pada pasanganmu. Kenapa kita tidak berani mengatakan kamu cantik, kamu ganteng, hal positif. Itu saya mengajarkan, katakan yang positif pada pasanganmu. Sudah sih, tapi saya menemukan hanya yang klasik-klasik aja nih. Romo, saya bilang, Irin itu orangnya dewasa. Irin itu terima saya apa adanya. Irin itu tidak menuntut. Ini tulisan mereka. Irin itu care, perhatian. Memang susah ya mau jadi pengantin, hanya seminggu aja lupa semuanya. Irin bilang pada saya, Romo, Agung itu orangnya pendengar yang baik. Romo, Agung itu orangnya setia. Romo, Agung bisa terima saya apa adanya. Dan di mata saya, Agung itu dewasa.
Dan saya sangat mengapresiasi memang bahwa kamu milih orang itu ada alasan, ada alasan. Saya sangat sedih kalau saya menanya, Mas, kenapa kok kamu tertarik kepada hamba itu? Enggak tahu Romo, goblok kamu. Milih orang kok enggak tahu alasan. Enggak tahu alasan. Ya harus ada alasan. Saya mengatakan harus. Nah, sekarang saya mengatakan pada Agung dan Irin, benar, itu yang istimewa pada Irin begitu. Benar, benar. Ya, Irin, yang istimewa pada Agung begitu. Betul, Romo. Baik, saya akan ngajari mereka. Yang saya ajarkan adalah, kalau pasangan itu baik, bersyukurlah pada Tuhan. Amin. Bersyukur, terima kasih, karena dapat pasangan yang baik, Lalu kalau pasangannya baik, ini lebih penting, tolong digarisbawahi. Agung, Irin, tolong digarisbawahi. Kalau pasangan baik, kamu tidak boleh merendahkan pasanganmu. Dia baik. Kalau pasangan baik, kamu tidak boleh menyakiti pasanganmu. Tidak boleh. Dia baik kok. Kalau pasangan baik, kamu nggak boleh banding-bandingkan pasanganmu dengan itu. No. She's the best. He's the best. For me, the best. Yaudah. Jangan banding-bandingin. Lalu juga kalau pasanganmu konsekuen ya, janji ya. Waktu itu kan janji. Sudah gini toh. Kalau pasangan baik, nggak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh diterlantarkan. Karena dia baik. Bapak Ibu, saya senang loh kalau ada perkawinan gini yang hadir banyak. Karena ini sebenarnya kesempatan untuk Bapak Ibu merenung juga. Apakah engkau mengapresiasi istrimu? Apa engkau menghargai suamimu? Ya, istri sudah bangun pagi-pagi, masak lezat sekali, didiemin saja. Gak dibilang, "Ma, makan sekarang yang kau sajikan lezat." Gak ada restoran di Bogor yang selesat masakanmu. Hargai dong. Itu. Hargai juga suamimu kalau sudah kerja keras. Betul sampai kehujanan kepanasan. "Pak, makasih. Kita kecupuan rezeki karena Papa begitu keren. Papa gak pernah lupa menafkahi saya." Juga saya harapkan pada Irin dan Agung. Kalau pasangan baik dan begitu luar biasa, memuji Tuhan dan bersyukur. Dan inilah kalau orang itu bisa saling menghargai, itulah yang mengabadikan cinta dan tidak pernah luntur cinta itu. Orang ingat, dia baik Romo. Dia pengganti figur ayah saya. Dia lebih dari sekedar kakak saya. Dia pelindung saya. Nah kalau sudah bagus, tolong tadi, jangan lupakan. Jangan lupakan. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Antonius Agung Rahmat Saputra dan Adriana Irin Odelia Setiawan. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersiapkah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersiapkah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kalian
dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Antonius Agung Rahmat Saputra, memilih engkau, Adriana Iren Odelia Setiawan, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup saya. Saya, Adriana Iren Odelia Setiawan, memilih engkau, Antonius Agung Rahmat Saputra, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tak bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati, supaya mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain demi Kristus Tuhan kami. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua dan demikian dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow. We're far from the shallow now. Oh, 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 Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda,
yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name when I hear a song, it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say